Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risa Sri Agrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat, mengelola, menganalisis, dan memanipulasi sebuah data di dalam Microsoft Excel. Kita masuk dulu ke Microsoft Excel-nya. Nah, di dalam Microsoft Excel ini ada yang dinamakan dengan workbook atau buku kerja dan ada yang dinamakan dengan worksheet atau lembar kerja. Workbook atau buku kerja pada Microsoft Excel adalah sebuah buku, sedangkan worksheet atau lembar kerja pada Yang pertama di sini saya akan membuat sebuah buku kerja. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita isi data dulu di dalam lembar kerja yang ke-1 ini, sheet 1, misalkan dengan nomor nama, nilai kuis. Nilai ujian. Kita isi nomornya 1, 2, 3. Nah, untuk memudahkan bisa dengan cara kita tarik saja garis yang ada di angka 3, nomor 3 ini kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita ke autofill option, lalu ke fill series. Nah, secara otomatis nomornya itu akan berurutan dan akan terisi sendiri. Ini untuk memudahkan supaya apabila nomornya itu banyak, ada ratusan atau ribuan, itu kita bisa dengan menggunakan autofill tadi. Kemudian di sini kita akan isi namanya, data nama. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian apabila akan dibuat sebuah tabel, misalkan data ini kita akan buat sebuah tabel dengan cara kita drag saja datanya. Kemudian kita kasih border, lalu ke all border. Nah, secara otomatis di sini data yang tadi itu dalam bentuk tabel. Kita rapikan dulu, bisa di sini dengan cara di sini di alignment ini ya. Lalu jika ingin mengubah fontnya, bisa ke garis panah ini, lalu kita ganti fontnya. Ada macam-macam, font stylenya juga bermacam-macam, lalu size-nya juga, ukurannya juga bisa bermacam-macam ya. Dan kita ganti ke 12, lalu oke. Nah, ini. Kemudian jika ingin menambahkan lembar kerja yang baru di dalam book ini, bisa dengan cara kita klik new sheet atau ada yang di bawah ini tanda plus ini, kita klik saja. Lalu sheet 2 akan muncul, lalu klik lagi, sheet 3 akan muncul dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menyalin dan memindahkan lembar kerja ini, misalkan di sini kita akan memindahkan ke lembar kerja yang lain gitu. Dengan cara kita ke format, lalu ke move or copy sheet, lalu ke misalkan di sini kita akan memindahkan ke lembar kerja yang terakhir yaitu move to the end. Lalu oke. Nah, secara otomatis sheet yang pertama ini akan ada di lembar kerja yang paling belakang atau yang paling terakhir gitu. Lalu jika ingin menyalin, misalkan kita ingin menyalin ini sheet yang pertama dengan cara kita ke format sama kayak tadi, lalu ke move or copy sheet, lalu kita ke create a copy ini kita centang, lalu kita misalkan akan salin ke workbook yang baru juga bisa. Kita ke new book, lalu oke.
Nah, secara otomatis di sini data yang tadi ini akan tersalin ke book baru karena kita menyalinnya di new book tadi ya, gitu. Kita kembali lagi ke book 1. Kemudian misalnya kita akan merubah warna tab lembar kerja atau tab colornya, yaitu dengan cara misalkan tab color yang ini tuh akan diubah warnanya dengan cara kita ke format tadi, lalu ke tab color. Di sini ada bermacam-macam warna yang bisa digunakan. Misalnya kita buat warna merah, red, kita klik. Nah, tampilannya akan berwarna merah ya, tab colornya. Kemudian, jika ingin mengganti nama lembar kerja ini, sheet 1 ini ingin diganti misalkan namanya, bisa dengan cara kita ke format tadi, lalu ke rename sheet, lalu kita ganti namanya misalkan ujian SIA, kemudian enter. Nah, lalu namanya itu akan terganti. Kemudian jika ingin menghapus kolom, misalkan memasukkan kolom ya, kita masukkan kolom dulu dengan cara insert. Di sini insert sheet kolom. Nah, di sini kolomnya itu secara otomatis akan terpindah gitu. Kita misalkan insert sheet rows, itu baris. Nah, di sini juga kolomnya akan pindah ke bawah. Kalau insert set kolom itu akan pindah ke kanan, kalau baris itu akan pindah ke bawah. Misalkan kita akan menghapus lagi yang tadi kita udah buat ini dengan cara delete sheet row, delete barisnya yang udah buat. Nah, lalu kalau di delete itu ke atas lagi, kemudian kita delete yang kolomnya, nah akan ke kiri ya, tuh. Nah, kemudian jika ingin mengubah tema lembar kerja ini, bisa ke menu insert menu file layout. Di sini ada themes, di sini paling kiri ya. Kita klik saja. Di sini temanya itu bermacam-macam, bisa kita gunakan. Misalkan akan temanya itu organik ya. Nah, otomatis si tulisannya itu akan berubah jadi gini karena temanya itu udah diubah tadi gitu. Kemudian jika kita ingin menyesuaikan tinggi baris dan tinggi kolom, bisa dengan cara ke format tadi, kita ke row height, yaitu untuk baris ya. Misalkan barisnya 17,5. Lalu kolom mid ini yaitu untuk menyesuaikan lebar kolomnya. Misalkan 15. Nah, lebarnya itu 15. Cuma yang tadi kita drag itu nomor aja. Coba kita sekarang drag semuanya tabelnya. Kita ke format, ke lebar kolomnya kita ganti menjadi 15. Nah, secara otomatis lebarnya akan mengganti ya. Tuh. Kemudian jika ingin memasukkan header dan footer, kita bisa ke menu file layout, ke page setup. Sini ke header atau footer. Lalu di sini kita bisa mengubahnya dengan custom header atau custom footer. Kita klik saja. Nah, di paling sebelah kiri ini kita bisa menggunakan page, misalkan page number sebelah kiri. Misalkan di tengah kita buat insert datanya, insert date itu tanggalnya. Bisa di mana aja sih, kita buat di sebelah kiri ini page-nya. Di tengah ini kita buat tanggal, dan di pinggir sebelah kanan ini kita buat file name-nya.
Kemudian kita oke. Nah, di sini terlihat ya. Sini bagi 1, ini di tengahnya itu tanggalnya, dan di sebelah kanannya itu ada book 1, nama filenya itu. Nah, kemudian kita oke. Yang puternya juga sama seperti itu. Bisa kita misalkan flag number, bisa di sini waktu, misalkan di sini bisa kita pakai insert set name, misalkan kita oke. Nah, di bawahnya itu kan tampilan seperti ini gitu ya. Kemudian kita klik oke. Kemudian saya akan menggunakan formula dan function untuk menghitung sebuah data. Pertama, saya akan menggunakan function sum. Sum itu yaitu untuk menjumlahkan beberapa data. Dengan cara kita ketik sama dengan gitu ya. Terus ketik sum. Sumnya ini kita klik 2 kali. Lalu kita pilih data mana aja yang akan dijumlahkan. Kemudian enter. Nah, jumlah dari data nilai kuis ini yaitu 813. Kemudian kita tarik ke pinggir untuk mensum otomatis. Nah, nilai ujian itu totalnya 758. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk menghitung nilai terbesar atau tertinggi dari nilai kuis ini, kita bisa menggunakan function max. Kita klik sama dengan max. Kita pilih datanya, lalu enter. Nah, ini nilai terbesarnya itu 95. Sedangkan nilai terbesar dari nilai ujian yaitu 92. Nah, untuk mengetahui nilai terkecil yaitu dengan menggunakan function min. Kita ketik min, lalu pilih datanya. Nah, nilai minimal dari nilai kuis ini yaitu 65, sedangkan kalau nilai ujian yaitu 60. Kemudian yaitu untuk menghitung data atau jumlah sel, kita bisa menggunakan function count. Sama dengan count. Kita pilih datanya, enter. Ada 10 ya, ada 10. Ya, ujian juga ada 10. Nah, untuk menghitung rata-rata dari data ini, nilai kuis dan nilai ujian ini, kita bisa menggunakan function average. Kita sama dengan average, lalu pilih datanya, enter. Nah, nilai rata-rata dari nilai kuis ujian SIA ini yaitu 81,3, sedangkan dari nilai ujian itu 75,8. Rig. Pertama kita ke insert function dulu, klik insert function, kemudian ke rig, kita ketik rig, lalu go, lalu ketik 2 kali rignya, lalu pilih teksnya yang mana, misalkan saya yakin pilih teks Rehan B3, kemudian name chartnya kita tulis misalkan 3 ya, kemudian oke. Nah, rig ini di sini yaitu menampilkan 3 angka terakhir dari sebelah kanan, kemudian left, sama kita ke insert function, lalu left, go, klik 2 kali. Misalkan kita akan memilih kata Maulia, number chartnya 4, misalkan kita klik OK.
Nah, sedangkan left ini adalah menuliskan 4 angka dari sebelah kiri. Jadi angka pertama. Sedangkan mid kita ke insert function. Kita milih Pajar, misalkan start numbernya 2, number chartnya 2. Oke. Sedangkan pada mid ini, jadi kita ini menampilkan huruf tengah-tengah dari sebuah kata. Kalau concatenate, kita insert function dulu, kita tulis Nah, misalkan teks chat yang pertama itu saya akan milih Rehan, yang kedua itu kita spasi, yang ketiga itu kita pilih Ane, teks yang keempat kita spasi, dan yang kelima kita pilih Sri ya. Lalu kita oke. Nah, sedangkan kalau concatenate ini yaitu untuk menyambungkan kata dari beberapa sel. Gitu. Kemudian kita ke function upper. Kita upper saja, upper, lalu enter. Sini misalkan saya akan teksnya Rizky ya. Nah, kalau upper ini yaitu menampilkan huruf kapital semua. Yang tadinya Widi ini huruf awalnya kapital dan huruf selanjutnya itu huruf kecil, tetapi dengan menggunakan upper ini hurufnya itu akan menjadi kapital semua. Kemudian menggunakan function lower, kita milih Ane. Nah, sedangkan function lower ini kebalikan dari upper. Kalau upper itu huruf kapital, kalau lower ini huruf kecil semua. Terakhir kita ke proper. Di sini misalkan saya pilih Budi. Lalu oke. Nah, kalau proper ini yaitu huruf pertamanya besar, jadi huruf selanjutnya itu kecil gitu. Jika kita ingin membuat sebuah tabel Excel dari rentang sel, dengan cara kita drag saja sel-sel yang akan kita buat tabel. Kemudian kita kasih border ke all border. Nah, secara otomatis tabelnya ini datanya ini akan dalam bentuk tabel. Kemudian misalkan kita akan buat filter, biar gampang gitu ya, headernya kita buat filter. Kita ke sort and filter, lalu kita klik filter. Nah, secara otomatis di sini datanya itu akan terfilter, yaitu untuk memudahkan pencarian. Nah, kemudian tabel ini misalkan kita ingin membuat gaya warnanya yang berbeda, bisa menggunakan styles, bisa menggunakan conditional formatting, bisa menggunakan format as table, bisa menggunakan cell styles. Misalkan di sini conditional formatting ada macam-macam menu yang bisa kita pilih sesuai keinginan saja atau sesuai dengan perintah. Kita misalkan memakai highlight cell rules dengan greater than. Nah, di sini kita tulis rentangnya misalkan 70. Nah, warnanya misalkan light red fill. Kemudian oke. Nah, secara otomatis di sini nilai yang di atas 70 akan berwarna merah, sedangkan nilai yang 70 dan di bawah 70 akan berwarna hitam, dan si selnya itu berubah warna. Kalau ini jadi merah, kalau yang di bawah 70 itu jadi warna putih gitu. Nah, misalkan kita juga akan membuat format tabelnya
dengan warna ini hijau. Ini juga bermacam-macam sesuai keinginan kita. Kemudian oke. Nah, formatable-nya akan seperti ini gitu. Lalu misalkan kita ingin pakai styles, yaitu kita tinggal klik saja, lalu kita pilih warnanya bermacam-macam. Tapi kalau di styles ini cuma satu warna gitu, dalam satu tabel itu warna. Kalau biru aja gitu, misalkan kita warna biru. Nah, akan seperti ini. Lalu, jika kita ingin membuat chart atau grafik dari tabel ini, kita bisa dengan cara kita drag saja tabelnya. Kita pilih tabelnya, lalu kita ke menu insert, lalu kita ke chart. Di sini ada recommend chart. Bisa juga kita bisa memilih tanda panah yang di bawah ini. Lalu ke all chart. Nah, di sini itu ada berbanyak macam pilihan. Misalkan di sini ada nama-namanya juga. Misalkan di sini kita akan buat 3D clustered column, kemudian oke. Nah, secara otomatis chartnya itu akan tampil. Kemudian jika kita ingin menambahkan elemen, misalkan kita bisa ke chart layout. Ini ditambahkan gaya chartnya itu berbeda-beda. Bisa seperti ini, misalkan sesuai keinginan kita. Misalkan kita akan ke primer vertikal ya gini. Nah, secara otomatis ininya tuh kalau chart vertikal itu tadi nama axis titelnya ini ada di pinggir, kalau horizontal itu ada di bawah gitu. Kemudian jika kita ingin menambahkan warna, kita ke chart quick color, kita pilih warnanya sesuai keinginan. Misalkan warna ini merah. Nah, kan seperti ini. Lalu kita bisa juga mengubah gaya chartnya ke chart style. Kita pilih saja di sini, ada bermacam-macam gayanya, stylenya. Misalkan kita pilih gaya ke style keempat. Nah, seperti ini gitu. Kemudian jika kita ingin ke switch row atau kolom, ini untuk mengelompokkan gitu. Nilai kuis dikelompokkan, nilai kuis aja. Kalau nilai ujian dikelompokkan jadi nilai ujian aja gitu. Lalu jika kita ingin menambahkan data, kita bisa ke select data. Kita di sini bisa add, klik saja add gitu ya. Jika sudah, misalkan kita akan menamainya Rita, misalkan Rita. Kemudian oke. Kemudian oke. Nah, secara otomatis di sini data Rita itu akan tertampil. Tuh. Kemudian jika kita ingin mengubah ukuran dari chartnya ini, kita bisa ke chart tool yang ada di sini, ke format, lalu ke size. Kita ubah saja, misalkan ukurannya tingginya misalkan 10 cm, kemudian misalkan lebarnya 14 cm. Nah, ini ukurannya akan berubah. Tuh. Kemudian jika kita ingin memindahkan chartnya itu, bisa ke move chart, kita klik saja. Terus di sini ada dua pilihan. Jika kita ingin memindahkan ke new sheet ini, kita akan membuat sheet baru. Sedangkan jika ke object in, kita akan memindahkan ke sheet yang sudah kita buat. Misalkan kita ke object in yang sheet 3. Kemudian oke. Nah, jika kita menggunakan object in yang tadi, maka di sini itu sel-selnya akan tertampil di belakangnya. Nah, kita coba untuk menggunakan ke new sheet ini ya. Kita ke new sheet.
kemudian oke, kita klik dulu new sheet kemudian oke. Nah, jika kita memilih new sheet tadi, maka yang tertampil itu hanya chartnya saja tanpa ada sel di belakangnya gitu.